Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyimak kisah masa kecil seorang ulama besar dari Khurasan, Haatim Al-Asam. Kisah ini syarat hikmah dan pelajaran untuk kita. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Haatim Al-Asam adalah termasuk tokoh guru besar Syekh Khurasan, sebuah daerah di Persia yang kini termasuk dalam wilayah Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Rahman Hatim bin Alwan. Hatim Al-Asam adalah orang yang sangat sopan dan juga dermawan. Hatim dijuluki Al-Asam atau orang yang tuli, bukan karena ia tuli atau tidak bisa mendengar, akan tetapi pernah ia berpura-pura tuli karena untuk menjaga kehormatan seseorang hingga ia dijuluki dengan Al-Ahsyam. Dia meninggal di Washijrat dekat kota Tirmiz pada tahun 237 Hijriah atau 852 Masehi. Haatim Al-Asam sejak kecil memang lebih menonjol dibanding kebanyakan. Ia adalah seorang pemuda yang soleh. Ketika masih belajar, Haatim adalah seorang santri yang rajin dan taat dalam menjalankan ibadahnya. Dia selalu bersemangat dalam belajar agama dan mengikuti pelajaran dari gurunya dengan penuh antusias. Guru Haatim sangat menyukainya. Haatim merupakan santri favorit. Setiap kali Haatim berada di kelas, sang guru memberinya perhatian khusus karena memang Haatim seorang santri yang rajin belajar dan menjaga adab ketika berada di kelas. Namun, hal ini menyebabkan santri-santri lainnya mulai menyadari bahwa Haatim diperlakukan oleh gurunya dibanding mereka. Mereka merasa hal ini tak adil. Suatu hari, mereka memutuskan untuk menyampaikan keluhan itu kepada gurunya. Mereka berkata, "Wahai guru, Anda memperlakukan Haatim lebih dari kami semua. Ini tidak adil. Kami semua harus diperlakukan sama olehmu." Guru itu menyadari bahwa keluhan santri-santri itu benar. Dia memang memperlakukan Haatim dengan baik karena Haatim adalah santri favoritnya. Namun, sang guru memiliki alasan atas perilakunya terhadap Haatim. Ia tahu bahwa santri-santrinya tidak sebaik Haatim dalam hal takwa dan tingkah laku. Kemudian, sang guru ingin menunjukkan kepada santri-santrinya mengapa Haatim menjadi favoritnya. Suatu hari, sang guru membawa dan memberikan seekor ayam hidup kepada setiap santrinya. Dia berkata, "Baiklah, jadi begini. Saya punya tugas untuk kalian. Wahai santri-santriku yang saya sayangi, masih ingatkah kalian pelajaran tentang penyembelihan hewan? Saya ingin masing-masing kalian pergi ke suatu tempat di mana tidak ada yang bisa melihatmu, dan sembelihlah ayam yang kalian bawa masing-masing." semua santri merasa tugas ini sangat menarik. Mereka bersemangat dan pergi ke lokasi rahasia masing-masing untuk menyembelih ayam mereka. Setelah beberapa waktu, semua santri kembali, kecuali Haatim. Mereka semua memandang Haatim yang masih memegang ayam hidup miliknya. Sepertinya Haatim telah gagal dalam menyelesaikan tugasnya. Sang guru bertanya kepada Haatim,
Mengapa kamu tidak menyembelih ayammu, santriku? Hatim menjawab, Baiklah, kamu menyuruhku pergi ke tempat yang tidak ada yang bisa melihatku. Tapi, kemanapun aku pergi, Allah bisa melihatku. semua santri dan guru sangat terkejut mendengar jawaban Hatim. Mereka menyadari bahwa Hatim memiliki kesadaran yang tinggi akan pengawasan Allah dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Hatim mengingatkan semua orang bahwa Allah adalah saksi yang paling penting atas semua perbuatan mereka. Meskipun mereka berusaha bersembunyi dari penglihatan manusia, Allah tetap mengawasi mereka. Kita seringkali hanya memperhatikan penglihatan manusia saja dan melupakan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kita sering mengira bahwa dengan mengunci pintu, menutup jendela, dan bahkan mematikan lampu, tidak ada yang akan tahu apa yang kita kerjakan. Tapi kita tidak menyadari, atau bahkan kita tidak peduli bahwa Allah melihat kita. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi semua perbuatan kita. Seharusnya kita tidak hanya memikirkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita sedang bermaksiat kepada Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang juga menjadi khalifah ketiga, merasa malu ketika mandi karena beliau menyadari bahwa Allah akan melihatnya tanpa pakaian. Seringkali kita lupa bahwa Allah mengawasi semua perbuatan kita, bahkan ketika kita sedang mandi atau di tempat yang sepi sekalipun, tidak ada siapa-siapa. Kita harus berhati-hati dengan tindakan kita dan selalu mengingat bahwa hari perhitungan akan datang dan semua saksi akan ditampilkan oleh Allah. Allah bisa melihat dan mengetahui semuanya. Bahkan langkah kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap, atau sehelai daun yang jatuh dari batang pohon, Allah adalah saksi utama atas semua perbuatan kita. Allah selalu mengawasi kita sepanjang waktu. Kita harus senantiasa sadar akan pengawasan Allah dan berusaha untuk selalu mengingatnya dalam setiap tindakan kita. Demikianlah kisah salah seorang ulama besar, Hatim Al-Asam. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang kita dapatkan dari kisah ini, dan menjadikan kita lebih baik lagi sebagai orang yang beriman dan hamba yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.